Pria ini turun dari pesawat tanpa menyadari bahwa bandara itu akan menjadi rumahnya selama 18 tahun berikutnya. Pada tahun 1988, seorang pria Iran mendarat di Bandara Charles de Gaulle di Paris. Yang harus dia lakukan hanyalah naik satu penerbangan lagi ke Inggris, dan dia akan bertemu ibunya untuk pertama kalinya. Tetapi ketika dia berjalan ke gerbang dan meraih dokumen pengungsinya, dokumen itu hilang. Seseorang telah mencurinya di stasiun kereta api bahkan sebelum dia sampai di bandara. Dan tanpa dokumen itu, mereka tidak mengizinkannya naik pesawat. Dia mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada gunanya. Jadi dia berbalik dan menuju pintu keluar. Tetapi petugas perbatasan menghentikannya di sana juga. Tidak ada paspor, tidak ada visa, tidak ada bukti keberadaannya. Dia tidak bisa naik pesawat dan dia tidak bisa meninggalkan gedung. Jadi dia duduk di bangku di Terminal 1 dan berpikir dia akan menunggu sampai seseorang menyelesaikannya. Namun tak seorang pun pernah melakukannya. Hari-hari berlalu, lalu minggu-minggu, lalu bulan-bulan. Dan setelah beberapa waktu, ia mulai berbau sangat busuk, sehingga ia harus mandi di kamar mandi bandara. Ia tidak mampu membeli makanan, jadi ia makan apapun yang dibelikan orang asing, biasanya McDonald's. Ia tidur di bangku merah yang dikelilingi oleh barang bawaannya, dan setiap hari, ribuan orang yang bergegas mengejar penerbangan akan berjalan melewatinya tanpa melihat ke bawah. Seiring waktu, staf bandara berhenti bertanya. Mereka hanya menerimanya, memberinya julukan Sir Alfred, dan akhirnya ia menjadi bagian dari terminal, seperti nomor gerbang atau tanda keberangkatan. Dan selama 15 tahun, itulah tepatnya dirinya, hanya sebuah perlengkapan di Terminal 1. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Steven Spielberg mendengar kisahnya. Ia membayarnya $250.000 Amerika Serikat dan mengubah hidupnya menjadi sebuah film berjudul The Terminal yang dibintangi oleh Tom Hanks. Dan tiba-tiba, seluruh dunia tahu nama pria di bangku itu. Tetapi bahkan setelah itu, dia masih tidak pergi. Prancis menawarkannya izin tinggal. Belgia menawarkannya izin tinggal. Dia menolak menandatangani dokumen-dokumen itu kedua kalinya karena dokumen-dokumen itu mencantumkannya sebagai warga Iran, dan itu bukan lagi identitas yang dia yakini. Kemudian pada tahun 2006, setelah 18 tahun duduk di bangku itu, dia menjadi sangat sakit sehingga mereka harus membawanya keluar dari bandara dengan tandu. Itu adalah pertama kalinya dia berada di luar dalam hampir 2 dekade. Tetapi begitu dia merasa lebih baik, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Dia langsung berjalan kembali ke Charles de Gaulle, duduk di Terminal 2F, dan pada tanggal 12 November, dia mengalami serangan jantung dan meninggal di sana di satu-satunya tempat yang pernah terasa seperti rumah. Namanya Miran Karimi Nasseri.